Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita statistik ya dalam materi tentang analisis non parametrik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas analisis statistik yang parametrik. Pada kesempatan kali ini kita akan fokus kepada analisis korelasional dan komparasi ya. Jadi kalau kita bicara tentang analisis statistik, salah satu yang sering digunakan juga adalah analisis non-parametrik. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa analisis non-parametrik ini digunakan bila asumsi-asumsi statistik tidak terpenuhi ya. Ini ada beberapa asumsi-asumsi statistik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Misalkan distribusi normal, data minimal interval. Kalau untuk komparasi ada homogenitas, linear, ada random. Mungkin ada tambahan ya, misal pada regresi ada apa namanya multicollinearity gitu ya. Jadi tergantung nanti statistiknya apa yang kita pilih. Tapi ini secara umum ya, seperti datanya harus normal gitu ya. Nah, ini sangat penting ya, karena di dalam statistik parametrik untuk generalisasinya memang lebih kuat ya. Sementara non parametrik ini lebih fokus kepada penjelasan mengenai data tersebut ya, karena untuk generalisasinya tidak terlalu kuat. Tetapi di dalam analisis non parametrik ini kita punya kelebihan dan kelemahan ya. Misalkan kelebihannya dia bisa menganalisis data yang sedikit ya. Jadi kalau datanya statistik parametrik itu akan lebih bagus datanya lebih daripada 30 ya, karena distribusi normal itu akan lebih peluangnya akan lebih mudah tercapai. Nah, untuk statistik non parametrik ya, ini akan lebih mudah ya kalau dalam aplikasinya karena kita langsung to the point untuk menganalisis data yang kita gunakan ya. Kita akan lihat gitu ya, kembali ke bentuk datanya. Bahwa statistik non parametrik itu digunakan apabila datanya nominal dan interval gitu ya. Nominal dan ordinal. Seperti ini. Ini kalau datanya nominal ya. Jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa di dalam analisis hipotesis itu ada dua. Yang pertama perbedaan, difference. Yang kedua asosiasi. Kalau perbedaan ini ada dibagi dua lagi ya. Ada yang independen, ada yang correlated ya. Kemudian yang hipotesis perhubungan ada satu aja ya, kontingensi. Jadi ini maksudnya begini, kalau datanya ya apa namanya sifatnya kategori, data dua-duanya ya, misalkan X dan Y-nya kategori, maka kalau hipotesisnya hubungan kita pakai kontingensi ya. Tapi kalau perbedaan ya, kalau datanya terpisah, misalkan jenis kelamin dengan tingkat kecemasan itu dibagi dua ya. Ya, jenis kelamin dengan tingkat kecemasan gitu ya. Kalau ada perbedaan, maka kita pakai chi-square ya, atau chi kuadrat. Tapi kalau dia dua hal yang berhubungan, kita bisa pakai McNemar test gitu ya. Ini datanya nominal ya. Ingat, data nominal. Oke, kemudian kalau datanya ordinal, kalau hipotesisnya hubungan, itu kita pakai Spearman. Ya. Kalau dia perbedaan, ini akan lebih banyak lagi. Kalau independen, sampelnya independen, kalau dua pengukuran atau dua kelompok yang berbeda dan satu kali pengukuran, ini Mann-Whitney. Mann-Whitney ini sama dengan independentity test ya. Kemudian yang lebih dari dua, Kruskal ini sama dengan one way ANOVA. Kalau correlated yang berhubungan dengan dua pengukuran Wilcoxon test ini sama dengan Pirate test kemarin ya. Kemudian yang lebih dari dua ini namanya Friedman ANOVA ya. Ini sama juga dengan ANOVA ya. Oke, yang kita coba hari ini adalah Spearman yang ordinal dulu ya. Spearman dengan yang Mann-Whitney ya. Nanti kalau sekali ini sebenarnya bisa yang dicoba ya sendiri karena sebenarnya satu paket ya, satu include ya dalam dalam analisis Jamovi itu sendiri. Baik, sekarang ini kurang lebih ya, lebih komprehensif ya cara membandingkannya. Kalau dia komparatif atau perbedaan, kalau t-test parametriknya kalau ini
yang ini yang related ya, ini Wilcoxon, yang independennya, independentitas ini Mann-Whitney atau chi-square ya. Kemudian yang ininya Kruskal gitu ya. Nah, ini sama ya. Jadi ada yang related, ada yang independen. Sedangkan kalau korelasional, person dengan Spearman. Baik, sekarang kita akan coba ya. Ini silakan buka data yang pertama ya tentang hubungan kepercayaan dosen dengan motivasi belajar pada mahasiswa ya. Nah, silakan kita lakukan uji hipotesis. Kita akan kembali ke Jamovi-nya ya. Oke. Sekarang dibuka datanya, kita akan uji korelasional dulu ya. Kepercayaan dengan motivasi. Sama caranya ya, kita klik analyze ya, kemudian kita pergi ke regression, kita klik korelasi ya. Nah, karena dia satu paket ya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Korelasi koefisien ini person ini adalah yang parametrik. Spearman dengan Kendall sini yang non parametrik. Nah, kita pilih yang Spearman ya karena sesuai dengan yang di buku tadi atau yang penjelasan tadi. Nah, kita coba kedua-duanya ya. Nah, oke, kemudian apa perbedaannya ya? Oke. Kita masukkan kepercayaan dengan motivasi ya. Oke. Nah, kalau kita lihat hasilnya ya, ternyata persen korelasinya 0, ya 378 ya. Nah, kekuatan korelasinya ya, p-value-nya di bawah 0,01. Ternyata Spearman itu 0,307 kekuatan R-nya, rho-nya ya. Nah, tetapi ini tetap signifikan ya, karena masih di bawah 0,05 ya. Walaupun bintangnya cuma 2, kalau yang person ini bintang 3. Jadi secara umum ya kita lihat sama ya, walaupun angka detailnya berbeda ya. Tapi hipotesisnya diterima. Ada hubungan antara kepercayaan dengan motivasi ya. Cuma kalau Spearman ini kita kan nggak pakai uji asumsi ya, langsung ya, langsung ke Spearman. Ini yang cara yang pertama ya. Jadi ininya sama ya, interpretasinya sama. Lihat apakah nilai p-value-nya di bawah 0,05 atau tidak ya. Jadi ada 3 ya catatannya. Kalau di bawah 0,05 bintangnya 1 gitu ya. Kalau di bawah 0,01 bintangnya 2, nah, di bawah 0,001 bintang 3. Ini adalah tingkat kesalahan ya. 5%, 1%, dan 0,1%. Baik, itu ya. Nah, yang kedua kalau kita ingin coba yang independent t-test ya. Independent t-test kita klik t-test ya, kemudian kita klik independen. Jadi kita klik sama sesuai yang parametrik ya. Nanti non parametriknya hanya ada di sini. Ini kita klik Mann-Whitney ya. Nah, di sini student ini yang biasa ya, yang parametrik kita klik yang Mann-Whitney. Kemudian di sini misalkan kita lihat motivasi dengan jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin kategorinya kita masukkan di sini ya. Oke. Oke, kita klik deskriptifnya. Oke. Sekarang ini ada hasilnya ya. Hasilnya independent student test ini yang independent test, Mann-Whitney yang non parametriknya ya. Nah, sekarang kita lihat ternyata hasilnya kalau yang parametrik 0,1. Memang di sini lebih besar daripada 0,05, berarti tidak ada perbedaan ya. Sementara yang di bawah, yang non parametrik ini 0,06 ya. Ini sedikit lagi ya di bawah 0,05 tetapi masih di atas 0,05. Berarti tetap juga tidak ada perbedaan. Nah, sekarang baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.